Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini, kita geser sedikit nih fokusnya. Kalau kemarin-kemarin kita banyak bahas soal strategi individu, kompetisi, nah sekarang kita lihat sisi lainnya. Kerjasama dalam teori permainan. Betul, kita masuk ke ranah permainan kooperatif. Ya, sumber kita kali ini dari bab 14, buku Mastering Game Theory. Judulnya, Permainan Koalisi dengan Utilitas Transferable, atau sering disingkat TU Games ya. Yup, TU Games, Transferable Utility Games. Nah, ini intinya soal gimana sih kelompok atau koalisi itu bisa kerja bareng biar hasilnya lebih oke. Dan ini yang seru nih, gimana cara bagi-bagi hasil kerjasama itu secara adil atau stabil. Kedengarannya simpel tapi kayaknya rumit ya. Haha, ya gitu deh. Tapi ini relevan banget kan? Mikirin gimana nilai itu muncul waktu orang kerja bareng, terus gimana distribusinya. Beda banget sama game non-kooperatif yang fokusnya ya strategi menang kalah individu. Oke, jadi tujuan kita kali ini apa nih? Mau ngapain aja kita dengan bab ini? Oke, kita bakal coba kupas tuntas konsep dasar TU Games ini. Apa itu koalisi, gimana nilainya dihitung. Terus yang paling penting, kita bedah dua solusi utama yang ditawarin di buku. Namanya Corny ini fokusnya ke stabilitas pembagian, sama Shapley Value ini ngelihatnya dari sisi kontribusi tiap orang. Sip. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh dari bukunya juga kan? Pasti, biar lebih kebayang gimana konsep ini jalan di situasi nyata atau setidaknya di contoh kasus. Oke, kita mulai dari nol ya. Apa sih sebenarnya TU Games ini? Bedanya apa sama yang udah kita bahas sebelumnya? Terus, utilitas transferable itu maksudnya apa? Jadi gampangnya gini, di TU Games fokus kita itu bukan lagi ke strategi individu A harus ngapain biar menang lawan B. Tapi kita lihatnya kelompok pemain, kita sebutnya koalisi, itu bisa dapat hasil apa kalau mereka sepakat kerja bareng. Kelompok ya, bukan orang per orang. Iya, kelompok. Nah, utilitas transferable ini asumsi kunci. Artinya, nilai atau payoff yang didapat koalisi itu bisa uang, untung, poin kepuasan. Pokoknya yang bisa diukur dan dijumlahin, itu bisa bebas ditransfer atau dibagi-bagi antar anggota koalisi itu. Contohnya? Misal, kita bertiga nih, bikin koalisi terus dapat untung total 100 juta. Asumsi utilitas transferable bilang, ya udah 100 juta itu bisa kita bagi-bagi suka-suka. Bisa saya 50, Anda 30, teman satu lagi 20. Bisa juga saya 90, Anda 5, dia 5. Yang penting totalnya 100 juta. Nggak ada batasan cara baginya, asal nilainya bisa dipindah-pindahin gitu. Oke, jadi nilai hasilnya itu cair gitu ya, bisa dialirkan kemana aja di dalam kelompok. Betul. Nah, di model ini, setiap kemungkinan gabungan pemain itu bisa dianggap jadi koalisi. Buku ini ngenalin namanya fungsi karakteristik. Simbolnya VS, dibaca new S. Ini ngasih tahu kita berapa nilai maksimal yang bisa diamankan atau didapatkan oleh koalisi S kalau mereka kerja bareng, lepas dari pemain lain di luar S. Jadi V itu kayak potensi nilainya gitu ya? Iya, potensi nilai koalisi S. Dan diasumsikan V0 itu 0. Ya iyalah, koalisi kosong nggak ada orang yang nggak ada nilainya. Jadi intinya kerjasama dan bagi hasil ya, terutama kalau semua pemain ikut kerjasama, yang disebut Grand Coalition itu. Persis, itu dia jantungnya. Pertanyaan gedenya jadi, kalau semua pemain kita sebut himpunan N, kerja bareng dan dapat nilai total VN, nah gimana cara paling pas buat bagi-bagi VN ini ke setiap pemain I? Kita butuh alokasi X sama dengan X1, X2, titik-titik XN. Nah, gimana caranya? Ada aturannya dulu nggak sebelum nentuin pembagian spesifik? Ada. Sebelum kita ke solusi kayak core atau Shapley Value, ada dua syarat dasar banget yang biasanya harus dipenuhi sama pembagian X ini. Namanya rasionalitas dan efisiensi. Oke, apa tuh? Pertama, rasionalitas individu. Ini logis banget. Setiap pemain I itu minimal harus dapat bagian XI yang nggak lebih kecil dari apa yang bisa dia dapat kalau dia main sendirian, VI. Oh, jadi nggak boleh rugi dong ya kalau gabung? Ya iyalah, ngapain ikut kerja sama kalau hasilnya malah lebih jelek dibanding usaha sendiri. Jadi XI harus lebih besar atau sama dengan VI. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, efisiensi atau kadang disebut rasionalitas kelompok. Ini artinya, semua nilai yang dihasilkan dari kerjasama bareng-bareng, VN, itu harus habis dibagi. Jadi, kalau kita jumlahin semua bagian XI untuk semua pemain, totalnya, sigma XI harus sama persis dengan VN. Nggak boleh ada sisa atau kurang ya? Betul.
Nggak ada nilai yang bocor atau nganggur. Semua hasil harus terdistribusi ke pemain. Oke, sip. Jadi, pembagiannya harus bikin tiap orang nggak rugi, dan totalnya harus pas sama hasil kerjasama semua orang. Nah, sekarang dari banyak kemungkinan pembagian yang memenuhi dua syarat ini, gimana milihnya? Kita masuk ke solusi pertama yang disebut core. Apa idenya? Nah, core ini pendekatannya soal stabilitas. Core itu isinya semua kemungkinan pembagian X yang memenuhi dua syarat tadi, rasionalitas individu dan efisiensi, plus satu syarat tambahan yang penting banget. Apa tuh syaratnya? Syaratnya, pembagian X itu nggak bisa diblokir oleh koalisi manapun. Diblokir? Maksudnya gimana tuh diblokir? Kayak di veto gitu? Mereka bisa bilang, denger ya, kalau kita anggota S ini cabut dari kesepakatan besar ini, kita bisa bikin kelompok sendiri. Terus, kita bisa dapat nilai VS sendiri. Nah, nilai VS ini bisa kita bagi-bagi di antara kita aja, anggota S. Dan setiap orang di kelompok kita ini bakal dapat lebih banyak daripada yang dia dapat di pembagian X yang awal. Wah, jadi kalau ada kelompok yang bisa lebih untung kalau misah, mereka bisa memblokir ya? Tepat. Kalau ada satu aja koalisi S yang bisa gitu, pembagian X itu nggak stabil, nggak masuk core. Sebaliknya, kalau nggak ada satupun koalisi S yang bisa begitu, nah pembagian X itu stabil, dia masuk ke dalam core. Jadi syarat matematisnya gimana? Syaratnya, untuk setiap kemungkinan koalisi S, total bagian yang diterima anggota S di pembagian X, yakni sigma I in S XI, harus minimal sama dengan nilai yang bisa mereka dapatkan sendiri, VS. Kalau ini terpenuhi untuk semua S, nggak ada kelompok yang punya insentif kuat buat misah. Aha, jadi core itu isinya cara-cara pembagian yang tahan banting, nggak bisa digoyang sama kelompok manapun yang mau misah. Persis. Pembagian di luar core itu ibaratnya nggak solid. Pasti ada aja kelompok yang mikir, mending kita bikin grup sendiri deh. Makanya, core itu soal stabilitas. Tapi, core ini nggak selalu ada isinya loh. Oh iya, bisa kosong. Bisa banget. Nanti kita lihat contohnya. Atau bisa juga isinya cuma satu titik pembagian. Atau malah banyak banget. Bisa satu area gitu. Oke. Biar nggak abstrak, kita ke contoh deh. Di buku ada hairstylist game. Bisa dijelasin nggak gimana ini nunjukin konsep core? Bisa. Jadi ada 3 pelanggan. Ariel, kita sebut pemain 1, Blue 2, Cordelia 3. Mereka mau potong rambut, punya jadwal masing-masing, Rabu, Kamis, Jumat, dan punya tingkat kepuasan beda-beda dalam dolar kalau potong di hari tertentu. Intinya, mereka bisa tukeran jadwal biar total kepuasan semua orang jadi lebih tinggi. Oke, terus gimana nilai koalisinya? Nah, di sini VS itu dihitung sebagai tambahan kepuasan total maksimal yang bisa didapat koalisi S kalau mereka tukeran jadwal di antara mereka aja dibanding kalau nggak tukeran sama sekali. Tabel 14.2 di buku ngasih angkanya, misalnya V koalisi 1-2 sama dengan 6. Artinya kalau Ariel dan Blue aja yang tukeran, total kepuasan mereka berdua bisa naik $6. Kalau bertiga tukeran optimal, N sama dengan 1, 2, 3, total tambahannya VN sama dengan $8. Jadi VN sama dengan 8 ini yang mau dibagi. Betul, sekarang kita cari core-nya. Kita cari pembagian tambahan kepuasan X sama dengan X1, X2, X3 yang memenuhi. 1, X1, X2, X3 lebih dari 0, ini rasionalitas individu. Karena VI di sini 0, sendirian nggak bisa nambah kepuasan. 2, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 8, ini efisiensi. 3 nggak bisa diblokir. X1 plus X2 lebih besar dari V dalam kurung 1,2 sama dengan 6. Terus X1 plus X3 lebih besar dari V dalam kurung 1,3 sama dengan 6. Dan X2 plus X3 lebih besar dari V dalam kurung 2,3 sama dengan 1. Dan hasilnya gimana? Di buku kan ada gambarnya tuh, gambar 14.1. Hasilnya, core-nya itu bukan satu titik, tapi area segitiga kecil di dalam segitiga besar yang nunjukin semua pembagian efisien. Artinya, ada banyak cara pembagian yang stabil. Oh, jadi nggak cuma satu jawabannya. Terus gimana mereka milih salah satu titik di area itu? Buku nyebut contoh 6,2,0. Itu gimana cara dapetinnya? Nah, titik 6,2,0 itu memang ada di dalam area core tadi. Artinya, ini pembagian yang stabil. Ariel dapat tambahan 6, Blue 2, Cordelia 0.
Tapi untuk bisa sampai ke situ, nggak cukup cuma tukeran jadwal aja yang menghasilkan tambahan total 8. Harus ada transfer uang juga. Transfer uang. Iya, jadi setelah mereka tukeran jadwal, misalnya Ariel jadi ke Jumat, Blue ke Rabu, Cordelia tetap Kamis, kepuasan Ariel naik 3, Blue naik 5, Cordelia tetap 0. Totalnya 8 kan? Nah, biar jadi 6, 2,0, si Blue yang naiknya 5 harus kasih $3 ke Ariel yang naiknya 3. Jadinya, Ariel total dapat 3 plus 3 sama dengan 6, Blue dapat 5 min 3 sama dengan 2, Cordelia 0. Ini nunjukin pentingnya asumsi utilitas transferable tadi. Bisa ada side payment untuk mencapai pembagian yang stabil di core. Wah, oke. Cukup jelas. Tapi tadi Anda bilang core bisa kosong. Berarti nggak selalu dong ada pembagian yang stabil. Kapan itu bisa terjadi? Betul, contoh 14.3 di buku pakai tabel 14.5 ngasih kasus kayak gitu. Kalau misalnya nilai koalisi Blue dan Cordelia aja, V23 dinaikin jadi 7, sementara yang lain tetap, V12-nya 6, V13-nya 6, VN-nya 8, ternyata nggak ada satupun cara bagi X1, X2, X3 yang bisa memenuhi semua syarat core sekaligus. Kalau digambar, gambar 14 itu 3, area syarat-syaratnya jadi nggak punya irisan sama sekali. Kenapa bisa gitu ya? Kok bisa nggak ada yang stabil sama sekali? Intuitifnya gini, kalau potensi untung dari bikin kelompok-kelompok kecil itu jadi terlalu besar dan saling tumpang tindih, tuntutannya jadi nggak konsisten. Misalnya, koalisi 1-2 nuntut total minimal 6, 1-3 nuntut total minimal 6, 2-3 nuntut total minimal 7. Kalau dijumlahin semua tuntutan ini, 6 plus 6 plus 7 sama dengan 19, terus dibagi 2 karena tiap orang masuk 2 tuntutan, rata-rata per orang nuntut 19 bagi 3 sama dengan 6,33. Padahal total yang tersedia cuma 8 dibagi 3 orang, rata-ratanya cuma 8 bagi 3 sama dengan 2,67 per orang. Jomplang banget kan? Jadi nggak mungkin semua tuntutan koalisi kecil itu bisa dipenuhi sekaligus sambil tetap efisien, total sama dengan 8. Akhirnya nggak ada solusi yang stabil. Oke, jadi kalau geng-geng kecilnya terlalu kuat atau terlalu banyak maunya, bisa jadi nggak ada kesepakatan stabil ya? Ada cara nggak buat tahu kapan core itu pasti ada isinya? Ada teorinya namanya teorema Bondareva-Shapley, proposisi 14.1. Nggak perlu detail teknisnya, tapi intinya, core itu nggak kosong kalau dan hanya kalau permainannya itu seimbang atau balanced. Secara kasar, artinya kekuatan atau nilai yang bisa dihasilkan koalisi-koalisi kecil itu nggak berlebihan dibanding nilai koalisi besar. Harus ada semacam keseimbangan internal dalam struktur nilai koalisinya. Oke, balance, sip. Ada contoh lain yang menarik nggak buat core ini? Yang glove game itu gimana? Kayaknya sering disebut. Oh ya, glove game example 14.6 itu klasik banget buat nunjukin sifat core. Sederhana tapi ngena. Bayangin ada 3 pemain. Pemain 1 punya 1 sarung tangan kiri, pemain 2 punya 1 sarung tangan kanan, pemain 3 juga punya 1 sarung tangan kanan. Oke, 1 kiri, 2 kanan. U2 bisa bikin 1 pasang, jadi V12 sama dengan 1. Kalau 1 sama 3 gabung, 1-3, juga bisa 1 pasang, V13 sama dengan 1. Tapi kalau 2 sama 3 gabung, sama-sama kanan, nggak bisa bikin pasang, V23 sama dengan 0, bertiga 1-2-3 pun cuma bisa bikin 1 pasang, V1-2-3 sama dengan 1. Oke, nilai total yang dibagi VN sama dengan 1, terus core-nya. Nah, kita cari X sama dengan X1, X2, X3 yang X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Semua XI lebih dari 0. Terus cek syarat blokir. X1 plus X2 lebih dari V12 sama dengan 1. X1 plus X3 lebih dari V13 sama dengan 1. Dan X2 plus X3 lebih dari V23 sama dengan 0. Kalau kita cari solusinya atau lihat gambar 14.4 di buku, Gimana hasilnya? hasilnya mengejutkan. Core-nya cuma 1 titik, yaitu 1, 0, 0. Tunggu. 1, 0, 0. Berarti pemain 1 kiri dapat semua nilai, 1. Pemain 2 dan 3 kanan nggak dapat apa-apa, 0. Kok bisa gitu? Padahal kan pemain 1 butuh salah satu dari mereka buat bikin pasangan. Itu stabil. Nah, itu dia. Stabil menurut logika core. Kenapa? Karena pemain 2 dan 3 itu bisa saling menggantikan, substitutable. Pemain 1 itu posisinya kuat banget. Dia bisa bilang ke pemain 2, mau kerja sama, kamu dapat 0 ya. Kalau pemain 2 nolak,
pemain 1 tinggal bilang, ya udah, saya ajak pemain 3 aja, sama-sama dapat 0 kok dia. Pemain 2 nggak punya pilihan lain yang lebih baik, begitu juga pemain 3. Nggak ada koalisi 1-2 atau 1-3 atau 2-3 yang bisa misah dan bikin semua anggotanya untung dibanding dapat 1-0-0. Jadi, ya, 1-0-0 itu satu-satunya pembagian yang ada di core. Wow. Jadi core itu bisa ngasih hasil yang, ya, timpang banget ya. Kalau kekuatan tawarnya beda jauh, mementingkan stabilitas di atas segalanya. Gitu. Bisa dibilang gitu, dia nggak peduli soal adil atau kontribusi. Pokoknya asal nggak ada kelompok yang bisa ngancem keluar dan bikin deal sendiri yang lebih baik buat semua anggotanya, ya udah itu stabil. Ini jadi kritik juga sih buat core. Oke, ini bikin penasaran. Kalau core bisa kosong atau bisa ngasih hasil yang terasa nggak adil kayak tadi, pasti ada cara lain dong buat mikirin pembagian ini. Nah, disinilah solusi kedua masuk. Shapley value. Gimana konsepnya ini? Beda banget ya sama core? Beda banget pendekatannya. Kalau core itu nanya pembagian mana yang bakal awet nggak diprotes. Shapley value itu nanya, berapa sih kontribusi adil atau nilai intrinsik tiap pemain dalam kerjasama ini? Jadi fokusnya keadilan berdasarkan kontribusi. Kontribusi adil ya? Gimana cara ngukurnya? Idenya cerdas banget, digagas sama Lloyd Shapley. Bayangin gini, kita mau bentuk koalisi besar yang isinya semua N pemain. Coba bayangin semua pemain ini masuk satu persatu ke dalam ruangan kerjasama, tapi urutannya acak. Kan ada banyak banget kemungkinan urutan masuk N faktorial. Oke, jadi kayak antri masuk gitu ya, tapi urutannya bisa macam-macam. Iya. Nah, setiap kali ada pemain I masuk ke ruangan, kita lihat. Pas dia masuk, tim yang udah ada di dalam, kita sebut koalisi S yang terbentuk sebelum dia, itu nilainya berapa? VS. Terus setelah si I masuk, nilai timnya jadi berapa? VS Union I. Selisihnya, VS Union I, VS, itu adalah kontribusi marginal si pemain I pas dia masuk di urutan itu. Oh, jadi seberapa besar tambahan nilai yang dia bawa pas dia gabung? Betul. Nah, si pemain I ini kan bisa masuk di berbagai urutan yang berbeda, dan bisa jadi dia gabung ke tim yang udah beda-beda ukurannya. Shapley value untuk pemain I dilambangkan VI itu adalah rata-rata dari semua kontribusi marginal dia, dihitung dari semua kemungkinan urutan masuk, semua N permutasi. Wow, ngitungnya ribet dong ya kalau pemainnya banyak. Haha, ya, ngitung manualnya bisa pusing kalau N besar. Tapi konsepnya itu, nilai adil seseorang adalah rata-rata dampak yang dia berikan saat bergabung di berbagai skenario pembentukan koalisi. Jadi ini lebih ke apa yang kamu bawa ke meja secara rata-rata, bukan soal kamu bisa ngancam keluar atau enggak, kayak core. Persis, fokusnya beda total. Keunggulan Shapley value, pertama, dia selalu ada untuk setiap two game, nggak pernah kosong. Kedua, hasilnya selalu unik, cuma ada satu set nilai Shapley. Ketiga, dia selalu efisien, proposisi 14.2. Artinya, total semua Shapley value, sigma VI, pasti sama dengan nilai koalisi besar N. Oke, menarik banget. Coba kita balik ke contoh tadi, hairstylist game. Kan core-nya tadi area segitiga, salah satu titiknya 620. Kalau Shapley value-nya gimana? Nah, di buku dihitung tuh, example 14.8, tabel 14.9. Kita harus lihat semua 3 faktorial sama dengan 6. Kemungkinan urutan masuk 1, 2, 3. Misalnya urutan 1, 2, 3. 1 masuk, kontribusinya V min 1 min V 0. Terus 2 masuk, kontribusinya V min 1, 2 min V min 1. Sama dengan 6 min 0 sama dengan 6. Terus 3 masuk, kontribusinya V min 1, 2, 3 min V min 1, 2 sama dengan 8 min 6 sama dengan 2. Jadi di urutan ini kontribusinya 6, 0, 6, 2. Kita lakukan ini untuk 6 urutan, terus rata-ratain kontribusi buat pemain 1, pemain 2, pemain 3. Hasilnya? Berapa? Hasilnya V sama dengan 4, 2,5, 1,5. Jadi Shapley value-nya ngasih Ariel 4, Blue 2,5, Cordelia 1,5. 4, 2,5, 1,5. Beda ya sama contoh titik core tadi, 6, 2, 0. Tapi, apakah titik Shapley value ini masih masuk di dalam area core tadi? Nah, ini pertanyaan bagus. Di kasus hairstylist game yang asli ini, kebetulan titik 4, 2,5, 1,5 itu memang masih ada di dalam area core. Bisa dicek di gambar 14.1. Jadi di sini solusi Shapley juga merupakan solusi yang stabil. Tapi, ini nggak selalu terjadi.
Oh, nggak selalu. Nggak selalu. Buku ngasih contoh modifikasi di akhir example 14.8. Kalau nilai V 23 diubah jadi 4, seperti di example 14.2, core-nya jadi menyempit, cuma jadi 1 titik, 4,2,2. Tapi kalau kita hitung ulang Shapley value-nya, dengan V 23-nya sama dengan 4, hasilnya tetap 4,2,5,1,5. Loh, beda kan? Di kasus ini, Shapley value ada di luar core. Wah, terus kalau core-nya kosong gimana? Kan tadi ada contohnya example 14.3, pas V23 equals 7. Shapley value-nya gimana? Ikutan kosong? Enggak, itu hebatnya Shapley value. Dia tetap ada. Kalau dihitung untuk kasus V23 equals 7 di mana core kosong, Shapley value-nya tetap bisa dihitung. Dan hasilnya 146, 176, 176 atau kira-kira 2.33, 2.83, 2.83. Dia tetap ngasih satu jawaban pembagian yang adil menurut kontribusi rata-rata, meskipun nggak ada pembagian yang stabil menurut core. Oke, ini makin jelas bedanya. Terus, balik lagi ke glove game deh. Kan core-nya tadi ekstrim banget. 1, 0, 0. Shapley value-nya gimana di situ? Pasti beda kan? Nah, di sini baru kelihatan banget bedanya. Di glove game, example 14.9, table 14.10, kita hitung lagi rata-rata kontribusi marginal di 6 urutan masuk. Hasilnya, Shapley value-nya adalah 23, 16, 16. Jauh banget dari core 1, 0, 0. Kenapa pemain 2 dan 3 bisa dapat bagian di Shapley value? Kan tadi katanya mereka bisa saling ganti. Betul, mereka bisa saling ganti dari sudut pandang core yang fokus ke ancaman keluar. Tapi Shapley value ngelihatnya beda. Dia nanya, secara rata-rata seberapa sering sih kehadiran pemain 2 atau 3 itu penting untuk menciptakan nilai? Jawabannya, penting. Karena tanpa salah satu dari mereka, pasangan sarung tangan nggak akan terbentuk. Nilainya 0. Pemain 1 butuh satu sarung tangan kanan. Meskipun pemain 2 dan 3 sama-sama punya, tapi kehadiran salah satunya itu krusial di banyak skenario urutan masuk. Shapley value mengakui kontribusi ini. Makanya pemain 2 dan 3 masing-masing dapat 16. Sementara pemain 1 dapat 23 karena dia lebih krusial. Tanpa dia pasti 0 nilainya. Ini lebih mencerminkan keadilan kontribusi kan? Iya ya, lebih masuk akal secara intuitif adilnya. Betul. Di game yang nilainya cuma 0 atau 1, simple games, Shapley value ini sering dipakai buat ngukur kekuatan atau power index. Siapa yang paling sering jadi kunci atau pivotal, yang bikin koalisi kalah jadi menang, dia dapat Shapley value tinggi. Oke. Ada aplikasi lain yang menarik nggak? Airport Game, example 14.10, itu gimana ceritanya? Airport game ini contoh klasik penerapan Shapley value buat bagi-bagi biaya. Ceritanya ada 3 maskapai, 1, 2, 3, mau patungan bangun landasan pacu. Maskapai 1 paling kecil, cuma butuh landasan pendek, biaya bangunnya C1. Maskapai 2 butuh yang sedang, biaya C2. Maskapai 3 paling besar, butuh landasan panjang, biaya C3. Asumsinya, C1, C2, C3. Kalau mereka bangun bareng, ya harus bangun yang paling panjang yang dibutuhkan, jadi biayanya C3. Terus VS-nya apa di sini? Di sini, VS itu didefinisikan sebagai penghematan biaya kalau koalisi S bangun bareng dibanding kalau mereka bangun sendiri-sendiri. Misalnya, kalau cuma 1 dan 2 yang gabung, sendiri-sendiri biayanya C1 plus C2. Kalau gabung, mereka butuh landasan sedang, biayanya C2. Jadi penghematannya V12 sama dengan C1 plus C2. C2 sama dengan C1. Kalau bertiga gabung, N penghematan totalnya Vn sama dengan C1 plus C2 plus C3. C3 sama dengan C1 plus C2. Oke, jadi Shapley value dipakai buat bagi-bagi total penghematan C1 per C2 ini? Hasil perhitungan Shapley value dirangkum di akhir example 14.10 itu ngasih alokasi biaya yang rasanya adil banget. 1. Biaya tahap pertama, C1 untuk landasan pendek, itu dibagi rata bertiga, karena semua butuh minimal landasan pendek. Jadi masing-masing bayar C1 3. 2. Biaya tambahan untuk kelandasan sedang, C2 minus C1, itu dibagi rata berdua antara maskapai 2 dan 3, karena cuma mereka yang butuh minimal landasan sedang. Jadi masing-masing nambah C2 minus C1 2. 3. Biaya tambahan terakhir untuk kelandasan panjang, C3 minus C2, itu ditanggung sendiri sama maskapai 3, karena cuma dia yang butuh. Wah,
Iya ya, itu pembagian biaya yang logis banget. Dan ternyata itu hasil dari perhitungan Shapley Value. Iya, ini nunjukin gimana Shapley Value bisa ngasih dasar matematis buat pembagian biaya atau keuntungan yang terasa fair berdasarkan siapa butuh apa atau siapa kontribusi apa. Oke, jadi kalau dirangkum nih, kita punya dua solusi utama buat bagi-bagi hasil kerjasama di TU Games ini. Pertama, core, yang fokusnya ke stabilitas. Pertanyaannya, apakah deal ini bakal awet? Ada nggak kelompok yang mau protes dan misah? Betul. Kelebihannya, kalau core ada isinya, pembagian di situ tahan uji. Kekurangannya, bisa kosong, atau bisa isinya banyak, atau bisa juga isinya pembagian yang timpang banget kalau kekuatan tawar nggak seimbang. Terus yang kedua, Shapley Value. Fokusnya beda, keadilan berdasarkan kontribusi. Pertanyaannya, berapa bagian yang layak diterima tiap orang berdasarkan kontribusi rata-ratanya? Ya, kelebihannya selalu ada, selalu unik, selalu efisien, dan seringkali hasilnya terasa lebih adil secara intuitif. Kekurangannya, pembagian ala Shapley ini belum tentu stabil menurut kriteria core. Bisa jadi ada kelompok yang merasa lebih baik kalau misah. Artinya pembagian Shapley ada di luar core. Jadi, bisa jadi solusi yang adil itu nggak stabil. Dan solusi yang stabil itu nggak adil ya? Bisa banget terjadi. Ini trade-off yang sering muncul. Mana yang mau diprioritaskan? Stabilitas sistem atau keadilan individual? Tergantung konteks dan nilai yang dipegang. Wah, ini benar-benar ngasih perspektif baru ya. Kita jadi bisa lihat dinamika kerjasama dan pembagian hasil dari dua sudut pandang yang beda banget. Kita udah kupas konsep core buat stabilitas dan Shapley Value buat keadilan kontribusi, lengkap sama contoh-contohnya dari bab 14, Mastering Game Theory. Rasanya jadi lebih ngerti diri kalikunya. Kekuasaan non-formal, macam-macam deh. Jadi ini kerangka berpikir aja ya, bukan resep pasti. Tepat. Tapi kerangka berpikir yang sangat berguna menurut saya buat mulai menganalisis situasi-situasi di mana ada potensi kerjasama dan konflik soal pembagian hasilnya. Sip, terima kasih banyak sudah berbagi insight-nya. Buat Anda yang menyimak, terima kasih juga sudah mengikuti pembahasan kita kali ini. Semoga ada yang bisa diambil ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh pikirin situasi kerjasama yang pernah atau sedang Anda alami. Bisa di kerjaan, proyek, organisasi, atau bahkan mungkin dalam skala lebih kecil. Kira-kira hasil akhirnya itu lebih cenderung kayak core, stabil banget, susah digoyang, mungkin ada yang sedikit nggak puas tapi nggak bisa apa-apa, atau lebih kayak Shapley Value, terasa adil pembagiannya berdasarkan kontribusi, tapi mungkin agak rentan kalau ada yang coba bikin kelompok sendiri. Nah, pertanyaan lanjutannya, kapan ya kira-kira dua hal ini, stabilitas dan keadilan kontribusi, bisa dapat dua-duanya? Dan kapan rasanya justru saling tarik-menarik, atau bahkan kayaknya nggak mungkin ketemu? Menarik kan buat direnungkan? Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.